menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Bosel kenapa tuh? Sumpah, kenapa itu? Bahwa total di TKP kami temukan 7 buah bom. Di TKP 1 itu 2 bom sudah meledak. Di TKP kedua ditemukan 2 bom sumbu bakar, kondisi sudah meledak namun tidak sempurna. Kemudian 2 bom sumbu bakar dengan casing pipa logam 3/4 inci, kondisi masih aktif. Dan 1 buah bom sumbu bakar dengan casing kaleng minuman juga kondisi masih aktif. Dari awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Perasaan merasa tertindas gitu ya. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan, anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya. Baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Yang harus menjadi highlight adalah bagaimana upaya peningkatan perlindungan dan keamanan anak di lingkungan satuan pendidikan. Bahwa anak-anak di sana itu bisa belajar, bisa berinteraksi, tidak mendapatkan kekerasan. Selamat malam, selamat bergabung di program Rosi bersama saya Rosiana Silalahi. Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat 7 November mengagetkan begitu banyak dari kita. Bukan hanya karena mengakibatkan 96 orang terluka, tapi karena pelakunya adalah siswa di sekolah yang sama. Peristiwa ini tidak bisa kita anggap sebagai kriminal biasa, tapi jadi peringatan bagi kita semua. Orang tua, keluarga, dan sekolah, teristimewa para guru. Malam ini saya mengundang Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, dan psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Selamat malam Pak Iman, Malam. Pak Cassandra, long time no see. Pak Iman, kita sudah dengar penjelasan dari Polda Metro Jaya. Pertanyaan pertama saya adalah sekali lagi ingin mengkonfirmasi bagaimana dan apa petunjuk final bahwa yang bersangkutan anak yang sama-sama sekolah di SMA Negeri 72 ini merakit bom, membuat ledakan itu karena motifnya adalah perundungan atau bullying. Dari mana polisi bisa kemudian menetapkan inilah motif tunggalnya? Ini Mbak, jadi pasca kejadian itu kami kan melakukan upaya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada. Kemudian dari hasil temuan-temuan di TKP juga kebetulan kami memperoleh petunjuk dari temuan di TKP itu. Termasuk pasca kejadian kan kami melakukan pemeriksaan juga ke rumah yang bersangkutan. Nah di sana kami menemukan petunjuk ada keluhan dari anak berkonflik dengan hukum ini. Apa yang mengindikasikan itu? Kami menemukan satu catatan. Oh catatan maksudnya? Ya, catatan di bukunya yang bersangkutan. Oh diary? Ya semacam itulah Mbak. Oh jadi anak sekarang dia tetap menulis diary? Faktanya kami temukan itu. Di sana ada semacam keluhan dari
yang bersangkutan itu bahwa merasakan sendirian, kemudian tidak memiliki teman, teman untuk curhat atau berkeluh kesah gitu kan. Akhirnya mencari cara sendiri. Oke, jadi Pak Iman, ia punya semacam catatan harian atau diary yang rasanya untuk anak sekarang itu jarang. Ya. Mungkin kalau anak remaja di tahun 80-an ya, tapi ia menuliskan itu. Betul. Sejak kapan? Kalau di catatannya itu sejak yang bersangkutan masuk SMA. Ya, namun cerita isinya memang cukup lama. Oh, sejak kapan? Apakah sejak dia masuk di SMA itu atau termasuk bagaimana masa kecilnya, pengalamannya, memori kolektifnya? Nah, sebagian memang berbicara tentang perjalanan dari Hidupnya. masa kecil ya. Ingatannya. Cuma memang kami belum mengkonfirmasi itu kepada yang bersangkutan karena saat ini kami lebih mengedepankan pada pemulihan kondisi kesehatannya dulu. Ya, sangat dimengerti. Jadi polisi mendapatkan informasi atau petunjuk itu tadi yang seperti Pak Iman katakan karena dia punya diary ya, semacam catatan harian yang melukiskan perasaan hatinya. Ya, begitupun juga kan ada temannya yang menyampaikan, ada salah satu teman yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah mengatakan sesuatu yang kemudian sebenarnya sempat si teman teman dekat lah ya, Teman mainnya. Tidak bisa dikatakan teman main ya karena lebih banyak sendiri sebenarnya. Kalau menurut keterangan para teman-temannya. Lebih banyak sendiri. Tapi pernah pada satu ketika berbicara kepada seseorang di antara temannya itu ingin melakukan sesuatu yang sering dia lihat gitu. Sering dia lihat itulah yang kemudian rilis dari Polda Metro Jaya adalah dari internet. Ya. Oke. Mbak Cassandra, ketika mendengar kata bullying dan kemudian ini mengakibatkan seorang anak di bawah umur bisa merakit bom dan meledakkan area-area tertentu dalam sekolah. Ini apakah Anda sebagai seorang psikolog forensik merasa ini menjadi sebuah sejarah pertama dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum? Saya yakin sampai saat ini memang belum pernah terjadi di Indonesia. Ini yang pertama kali terjadi ya Pak Iman ya. Seorang anak terlibat di dalam tindakan peledakan yang dilakukan terhadap orang lain tentu saja dalam jumlah banyak mengakibatkan luka-luka dengan menggunakan alat peledak yang dia rakit sendiri. Ini merupakan kejadian hukum yang pertama gitu. Kalau sebagai seorang psikolog forensik yang sudah banyak melihat kasus bahwa ini yang pertama, apa yang pertama kali waktu mendengar berita ini, apa yang pertama kali ada dalam benaknya seorang Cassandra? Pertama kali tentu harus ada, sebagai psikolog forensik tentu harus ada prosedur yang sama ya. Yang jelas, tapi as a human being. Yang jelas maksud saya dalam arti begini, yang pertama kali harus terperiksa itu adalah alat ledaknya. Membuat saya sangat tertarik adalah berapa jumlah alat peledaknya, dia dapat dari mana, lalu bagaimana dia bisa belajar, apakah ada peran orang lain dalam hal ini, apakah dia terinspirasi oleh hal tertentu, lalu kemudian lewat secara langsung atau lewat media, karena sudah pasti biasanya yang pada beberapa kasus lain di luar negeri itu terpapar melalui media sosial, internet begitu. Jadi bisa belajar sendiri. Jadi ini yang memang harus dibuktikan, harus dicari. Lalu kemudian yang kedua baru mengarah kepada alat barang-barang yang ditemukan di TKP. Jadi misalnya ada senjata dan lain sebagainya, lalu ada tulisannya. Dan itu sudah langsung menarik perhatian apakah memang ada unsur bullying ini memang bisa terbukti dan dibuktikan. Lalu kemudian apakah ada unsur pengkultusan kepada tokoh-tokoh.
tokoh-tokoh tertentu, pengidolaan terhadap tokoh-tokoh tertentu. Lalu kemudian yang ketiga yang paling menarik tentu adalah profil psikologis dari anak ini sendiri. Pertanyaan saya begini Mbak Cassandra, saya pernah mendengar statement Mbak Cassandra, Anda tidak terlalu yakin kalau motif utamanya adalah perundungan atau bullying. Betul. Apakah Anda masih tetap belum yakin bahwa bullying adalah motif utama anak berkonflik dengan hukum ini merakit bom dan melakukan ledakan, atau sekarang ada perubahan dalam pernyataan Anda? Saya masih meyakini karena ada faktor berikutnya yaitu profil psikologis yang belum terjawab sampai saat ini. Yang itu saja harus menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik. Mengapa itu menjadi penting ketika si anak dalam catatan hariannya mengaku bahwa dia dibully, lalu dia mengalami kesepian, tidak punya teman untuk berkonsultasi. Mengapa sebagai seorang psikolog forensik Anda tidak memandang ini sebuah faktor yang penting seorang anak bisa melawan atau melampiaskan dendamnya dengan cara yang sangat ekstrim? Karena konstruksi berpikir seorang anak, apalagi masih di bawah umur dalam hal ini, tentu ada hal-hal yang harus kita pastikan. Ini yang memang harus diperiksa, bagaimana dia memaknai kejadian-kejadian di sekitarnya. Atau yang selama ini? Betul, bahwa apakah memang sesuatu yang terjadi itu adalah sebuah realita atau di dalam bayangan pikirannya dia sendiri, atau apakah memang sudah terjadi. Bullying itu, perundungan itu kan berarti luas, ada perundungan fisik, psikologis, verbal, sosial, diasingkan dan lain sebagainya. Nah, semua itu harus terbukti, dan yang paling penting adalah bahwa pemicu, saya bertanya nih, apakah ini penyebab atau pemicu? Kalau misalnya memang pelakunya adalah teman-teman di SMA 72, apakah ini akan menempatkan teman-teman di SMA 72 sebagai pelaku perundungan, sementara akhirnya pelaku peledakan ini juga akhirnya menjadi korban perundungan. Tetapi kalau misalnya ternyata juga melibatkan riwayat perundungan, artinya sudah terjadi dari SD, SMP, atau mungkin di rumah, atau di lingkungan keluarga, bahwa yang bersangkutan ini adalah korban. Nah, kita kembali lagi kepada konstruksi berpikir. Tapi Anda sedang tidak melindungi kepala sekolah, para guru dari SMA 72 kan? Tidak, artinya kami tentu saja sebagaimana terbiasanya psikolog forensik bekerja sama dengan kepolisian, kan kami mencari bukti. Ya. Kalau bukti itu belum ada, tentu belum bisa menyampaikan kepada publik bahwa itu udah pasti. Ya, dan sebenarnya Rosi mengadakan dialog ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi sesungguhnya mencari duduk soalnya. Ya. Kita mungkin malam hari ini juga nggak bisa tahu apa yang terjadi, tetapi sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan, mengejutkan, menyedihkan yang terjadi di SMA Negeri 72 itu harus jadi peringatan bagi kita semua. Bagaimana mungkin anak umur di bawah 18 tahun bisa merakit bom dan kemudian ada catatan harian tentang kesendirian, kesedihan, kemarahan. Rasanya kalaupun itu tanggung jawab, itu adalah tanggung jawab kita semua.